Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di konten pembahasan soal asli UTBK tahun 2023 sebagai siap sukses menghadapi UTBK tahun 2025. Kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan soal pengetahuan kuantitatif yang berkaitan tentang barisan aritmatika. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Oke, di soal kali ini kita diberikan barisan min 2, P, Q, min 23. Nah, keempat suku bilangan ini itu dinyatakan sebagai barisan aritmatika. Nah, ini digunakan untuk menjawab 3 soal sekaligus ya teman-teman. Nah, di soal pertama itu sebenarnya bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus-rumus dari barisan aritmatika seperti menentukan UN, menentukan suku pertama, menentukan beda. Tapi kali ini kita akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan trik yang lebih cepat. Jadi caranya bagaimana? Dengan menggunakan logika dari barisan aritmatika itu sendiri. Jadi yang perlu teman-teman tahu di barisan aritmatika itu ciri-cirinya adalah nilai bedanya itu selalu tetap. Nilai bedanya itu selalu tetap. Jadi fokus kita itu ke sini teman-teman. Nilai bedanya selalu tetap. Karena nilai bedanya selalu tetap, berarti nanti jarak antar sukunya itu selalu sama. Nah, kita tuliskan di sini sukunya itu ada negatif 2, ada P, ada Q, sama negatif 23. Nah, kalau kita hitung dari negatif 2 sampai dengan ke negatif 23 itu membutuhkan sebanyak 3 kali langkah. 1, 2, dan 3. Langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Nah, jadi caranya untuk menghitung jarak tiap langkah itu kita hitung saja jarak dari suku pertama ke suku terakhir. Nah, di suku terakhir itu ada negatif 23 dan di suku pertama ada negatif 2. Untuk menghitung jaraknya kita kurangkan saja kedua suku tersebut teman-teman. Jadi kalau kita kurangkan, si negatif 23 dikurangkan dengan negatif 2 itu kita akan peroleh negatif 23 tambahkan dengan 2 akan diperoleh bilangan sebesar negatif 21. Nah, negatif 21 ini dibagi rata ke dalam 3 jarak lompatan tadi. Nah, tinggal kita bagi 3 nih nanti. Ketika dibagi 3 akan diperoleh nilai angka sebesar negatif 7. Artinya ketika min 2 melompat ke P, melompat lagi ke Q, melompat lagi ke negatif 23 itu jaraknya min 7 teman-teman. Nah, jadi ini tinggal teman-teman tambahkan saja dengan min 7 masing-masing. Jadi kalau si min 2, P, Q sama min 23 ini kita tambahkan dengan min 7 ke sini, maka nanti kan kita peroleh nilai P-nya itu akan sama dengan negatif 9. Terus kita tambahin lagi min 7 akan diperoleh nilai Q itu sama dengan negatif 16. Nah, untuk ngeceknya tinggal jumlahkan apakah benar min 6 ditambahkan sama negatif 7 itu benar dengan negatif 23. Ternyata benar. Langsung kita dapat nilai P itu sebesar min 9 dan nilai Q-nya sebesar min 16. Nah, jadi teman-teman tinggal ngitung. Jadi nanti nilai dari P kurangkan Q itu sama dengan negatif 9 dikurangkan dengan negatif 16. Ya. Jadi akan diperoleh hasil min 9 tambah dengan 16 diperoleh hasil positif 7. Jadi jawaban untuk yang soal pertama ini adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau di soal berikutnya ini masih sama, barisan yang diberikan itu masih sama teman-teman. Cuman yang diminta itu adalah jumlah suku ke-6 dan ke-9 sama dengan jumlah suku ke-10 dan suku keberapa. Nah, ini tuh sebenarnya kita cuma perlu melihat rumus umum dari barisan aritmatika, yaitu yang rumus UN. Di mana UN itu sama dengan A ditambahkan dengan N-1 kalikan dengan beda. Nah, fokus kita itu adalah ke keterangan yang diberikan soal di sini. Katanya jumlah suku ke-6 dan ke-9 itu akan sama dengan jumlah ke-10 dengan suku keberapa. Jadi kita cari dulu nih, kalau suku ke-6 sama suku ke-9 itu kita jumlahkan, nilainya akan sama dengan apa gitu ya. Jadi suku ke-6 ini kita jabarkan dengan menggunakan rumus UN. Suku ke-6 kalau kita jabarkan dengan rumus UN itu sama dengan A ditambahkan dengan 5B. A tambahkan dengan 5 beda. Suku ke-9 itu akan sama dengan A ditambahkan dengan 8B. Jadi kalau kita total itu nilainya sama dengan 2A ditambah dengan 8 tambahkan 5 jadi 13B. Ini adalah penjumlahan antara suku ke-6 dan suku 9. Nah, sekarang dia tanya, kalau suku ke-10 ini mau dijumlahkan dan hasilnya harus sama dengan U6 tambah U9, itu harus jumlahkan dengan suku keberapa?
Ya tinggal cek U10 itu kalau dijabarkan rumusnya jadi siapa. Nah kita cek U10 itu kalau dijabarkan sama dengan A ditambahkan dengan 9 beda. Nah kita itu menghendaki nilainya agar sama dengan 2A tambah dengan 13 beda. Nah butuh berapa lagi gitu ya. Kalau A mau jadi 2A berarti kan harus ditambahkan dengan A lagi. 9 kalau mau dijadikan dengan 13 maka harus ditambahkan dengan 4 buah beda lagi. Nah berarti akan kita peroleh nih nilai suku yang harus ditambahkan dengan suku ke-10 agar hasilnya sama dengan 2A tambah 13B itu adalah A tambah 4B. Nah kalau A tambah 4B ini kita lihat berdasarkan rumus UN itu sama dengan nilai dari suku ke-5. Maka jawaban dari soal ini adalah yang C. Lanjut di soal berikutnya. Nah di soal berikutnya kita diminta mencari rata-rata 9 suku pertama itu sama dengan siapa. Nah kalau mengikuti rumus rata-rata, rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagikan dengan banyaknya data ya. Karena yang diminta itu adalah rata-rata dari 9 suku pertama, berarti sama saja kita diminta mencari nilai S9 dibagikan dengan 9. S9 itu apa? S9 itu adalah jumlah dari 9 suku pertama pada barisan aritmatika. Nah, untuk menghitung jumlah 9 suku pertama itu kita bisa pakai rumus Sn, di mana Sn sama dengan N/2 kalikan dengan 2A tambahkan dengan N-1 kita kalikan dengan beda. Gitu ya teman-teman. Di mana A itu suku pertama, N itu adalah urutan sukunya, dan B itu adalah nilai beda. Nah kita cari dulu tuh nilai S9. S9 berarti sama dengan 9/2 kalikan dengan 2A. A itu suku pertama. Suku pertamanya tadi adalah -2. Oke. Ditambahkan dengan N-1 kalikan beda. Karena N kita tadi adalah 9 ya tinggal kita tulis 9 kurang 1 kalikan dengan beda. Bedanya adalah -7 yang sudah kita hitung di awal tadi. Nah ini tinggal kita hitung. Berarti dapat nanti nilai S9 sama dengan 9/2. 2 dikalikan -2 nilainya adalah -4. Tambahkan dengan 8 kalikan dengan -7. Tinggal sederhanakan S9 sama dengan 9/2 kali -4 tambah 8 kali dengan -7 itu sama dengan -56. Nah kalau kita total nilainya akan sama dengan 9/2 kalikan dengan -60. Nah 2 sama -60 ini bisa teman-teman perkecil, diperoleh nilai -30. Sehingga nanti nilai S9 sama dengan 9 kalikan dengan -30. Nah ini nggak usah teman-teman hitung dulu, nanti masukkan dalam rumus rata-rata kita tadi. Nah rata-ratanya sama dengan S9 dibagi 9. S9 ini kita udah punya ini nilainya, 9 kalikan dengan -30. 9 kalikan dengan -30 bagi dengan 9. Nah 9 yang bisa dicoret ternyata, maka diperoleh rata-rata sebesar -30. Maka jawaban untuk soal yang ketiga ini adalah yang B.